Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri sebagai Julian Abi Mustafa Nabila dengan NIM 175. Saya Hidayat Nur Hasan Yamlian dengan NIM 173. Dengan saya Wildan Noverlensyah Umasugi dengan NIM 168. Saya Ikrar Ramadan Parju dengan NIM 187. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang presentasi dari kelompok 3 yang berjudul Bad Design. Benar-benar, apa itu desain yang baik? Desain yang baik harus memperhatikan fungsi, kenyamanan, serta keamanan bagi para penggunanya. Sebaliknya, desain tidak baik itu ialah yang bisa berisiko kecelakaan serta ketidaknyamanan bagi penggunanya, seperti contoh pada toilet dengan desain buruk berikut. Nah, dan menurut pendapat ahli sendiri, yaitu pada tahun 2017, yaitu Sutanto, dia mengatakan bahwa desain harus ergonomis dan fungsional. Sedangkan pada tahun 2013, sang pria bernama Norman menyatakan desain wajib memperhatikan kemudahan dan keamanan bagi pengguna. Nah, tapi pada tahun 2007 juga, Ching menambahkan bahwa tata ruang harus sesuai fungsi serta memberi kenyamanan pada penggunanya. Selanjutnya, ini adalah rumusan masalah. Tentunya untuk menilai sesuatu, kita juga perlu menyusun beberapa pertanyaan terkait dengan benda yang akan kita teliti tersebut. Nah, rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, mengapa desain toilet di bawah tangga dianggap sangat buruk. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan desain ini tidak efektif. Yang ketiga, dampak negatif apa yang ditimbulkan dari desain yang salah. Yang keempat, bagaimana seharusnya prinsip desain dari toilet yang baik. Nah, setelah kita membentuk beberapa rumusan masalah tersebut, kita akan melihat dari sisi bad design-nya dulu. Bad design dari toilet ini, yang pertama difficult to use. Kita bisa ketahui bersama bahwasanya untuk toilet itu seharusnya gampang untuk digunakan dan juga enak dipandang. Kita lihat toilet di samping ini. Toilet tersebut tidak mencukupi dari beberapa poin tersebut. Maka dari itu kenapa toilet ini dianggap difficult to use, karena susah digunakan. Yang tempatnya juga terdapat di samping tangga dan sangat susah untuk akses. Yang kedua ada ignoring the user. Ignoring the user ini kita fokus kepada si pengguna. Nah, ketika toilet tersebut ditempatkan di samping tangga, maka hal tersebut akan sangat meminimalisir adanya privasi. Karena ketika kita mengeluarkan kotoran kita juga memerlukan privasi, kita juga memerlukan tempat yang tertutup supaya kita nyaman dalam menggunakan toilet tersebut. Yang ketiga, imbalance. Imbalance ini lebih fokus terhadap desainnya. Kita lihat ketika toilet ini ditaruh di samping tangga, itu sangat tidak enak dipandang karena akan merusak tatanan yang ada. Seharusnya padahal di situ bisa digunakan oleh hal-hal yang lain, malah di situ digunakan oleh toilet yang seharusnya tidak berada di situ. Yang keempat dan terakhir poor accessibility, dan dimana toilet tersebut tidak memiliki akses pintu ataupun mungkin ada sedikit pintu di situ, namun agak susah karena pintu tersebut terbentur dengan tangga dan hampir tidak bisa dibuka dengan penuh. Selanjutnya, setelah kita melihat dari bad design, kita juga harus melihat dari sisi good design. Good design yang seharusnya itu yang pertama adalah space dan proposition. Kita juga memerlukan ruang ataupun tempat yang agak besar supaya kita bisa nyaman dalam menggunakan toilet tersebut. Karena jika tempatnya terlalu sempit, itu juga tidak akan membuat kita nyaman dalam menggunakannya. Yang kedua balance. Balance adalah keseimbangan, di mana antara tata letak dan interior itu harus seimbang dengan fungsinya juga. Fungsi dari toilet sendiri adalah untuk kita mengeluarkan kotoran kita. Nah, tapi seperti yang digambar tadi, itu tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Jadi itu bukan termasuk dari good design. Tolak ukur yang ketiga user friendly. Toilet harus mudah diakses, aman, dan juga memberikan privasi. Dan toilet tersebut juga tidak memiliki poin-poin tadi. Yang keempat unity dan estetik. Di mana toilet tersebut harusnya tidak berada di situ. Maka dari itu seharusnya kita membuatkan tempat khusus yang tertutup, aman, dan juga memberikan privasi yang cukup untuk kita, supaya nantinya enak dilihat juga dan tidak mengganggu pemandangan ketika ada orang yang berlalu lalang di situ. Akibat dari desain yang buruk itu menyebabkan risiko kecelakaan, yaitu mudah terpeleset atau jatuh saat keluar ataupun masuk ke toiletnya. Kemudian ada ketidaknyamanan pengguna, ruang terlalu sempit, sulit bergerak, dan kurangnya ventilasi udara. Kemudian nilai properti menurun, rumah tampak tidak rapi dan tidak profesional, dan juga tidak terlihat estetik lah tempatnya.
Kemudian ada masalah kebersihan, areanya itu lembab sehingga susah buat dibersihkan dan dikarenakan akses yang terbatas buat menuju ke toiletnya. Nah, selanjutnya ada masalah akses dan keamanan. Akses sempit, pintu kecil menghalangi jalan keluar masuk. Kemudian di bagian pencahayaan, tempatnya itu pencahayaannya buruk. Kemudian terasa gelap dan pengap, sehingga udaranya itu cuman berkumpul di area situ dan membuat baunya nggak keluar ruangan lah, tapi mengumpul di satu ruangan. Kemudian bahayanya berada di dekat tangga, sehingga membuat potensi cedera akibat pergeseran atau terjatuh saat keluar sangat besar. Pada bagian ini kita membahas bagaimana desain toilet seharusnya dibuat. Pertama, toilet sebaiknya ditempatkan di ruang khusus yang terpisah dari tangga maupun jalur utama agar lebih nyaman dan tidak mengganggu. Kedua, pintu yang digunakan adalah pintu normal yang mudah diakses dan tentunya aman bagi semua pengguna. Dan yang terakhir, ruang toilet harus cukup luas dengan tata letak yang rapi, misalnya menempatkan toilet dan wastafel sesuai dengan fungsinya agar ruangan terasa lebih nyaman dan praktis. Selanjutnya kita masuk ke aspek privasi dan kenyamanan. Pertama, gunakan pintu penuh agar privasi pengguna benar-benar terjaga. Kedua, pastikan ada ventilasi yang memadai, bisa dengan X-fan atau bukaan jendela supaya sirkulasi udara tetap baik dan ruangan tidak pengap. Dan yang terakhir, posisi toilet sebaiknya tidak langsung terlihat dari ruang tamu atau area umum lainnya. Hal ini untuk menjaga kesan rapi sekaligus kenyamanan penghuni maupun tamu. Sekian dari presentasi kelompok kami pada hari ini. Bila banyak kurangnya kami mohon sebesar-besarnya, karena sejujurnya laki-laki adalah makhluk yang serba salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.